Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dalam kurun waktu antara 1948 hingga 1965, gerakan-gerakan separatisme terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya adalah ancaman disintegrasi yang masih menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia. Disintegrasi secara harfiah diartikan sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi, pergolakan daerah bagi kelompok atau individu yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas tidak terkendali, perilaku menyimpang, dan konflik-konflik yang melibatkan isu agama, suku, ras, serta antar golongan. Disintegrasi antara tahun 1948 sampai 1965 memicu munculnya pemberontakan yang berkaitan dengan beberapa hal seperti ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. A. Pemberontakan PKI Madiun. PKI Madiun berawal dari upaya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Amir Syarifuddin juga membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Kembalinya Musa dari Uni Soviet menjadikan kegiatan FDR dikendalikan oleh PKI. Amir Syarifuddin dan Musa melakukan propaganda PKI beserta programnya di sejumlah kota di Jawa Tengah. B. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau disebut dengan DITI. Gerakan Darul Islam merupakan gerakan politik yang terjadi pada awal tahun 1948. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia, sehingga pemberontakan ini sering disebut dengan DITI. Pemberontakan ini terjadi di beberapa wilayah antara lain. 1. Pemberontakan DITI Jawa Barat. Pelopor gerakan DITI di Jawa Barat adalah Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo dengan ditandatanganinya perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Untuk mengatasi pemberontakan DITI di Jawa Barat, pemerintah melakukan jalan damai dan operasi militer. Jalan damai yang ditempuh pemerintah Republik Indonesia Serikat seperti membentuk panitia yang bertugas menjalani komunikasi dengan SM Kartosoewiryo, tetapi gagal. Berbagai usaha jalan damai untuk menyelesaikan pemberontakan mengalami kegagalan. Akhirnya, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menerapkan operasi militer. Pasukan Siliwangi melakukan operasi militer Baratayuda dengan strategi pagar betis dan berhasil mendesak DITI. SM Kartosoewiryo berhasil ditangkap di Gunung Bukir, Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1962. SM Kartosoewiryo diadili dan dijatuhi hukuman mati. 2. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Gerakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah di Kebumen. Gerakan ini dikenal dengan nama Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Mahfud Abdul Rahman, Kiai Sumolanggu. Untuk menumpas gerakan tersebut, pemerintah membentuk pasukan Banteng Riders dan melancarkan operasi gerakan Banteng Negara dan berhasil menumpas pada tahun 1954. 3. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI yang terjadi di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menggalang gerakan yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT sejak pertengahan bulan Oktober 1950, menyerang pos-pos TNI dan mengacaukan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI yang terjadi di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menggelar gerakan yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Sejak pertengahan bulan Oktober 1950, menyerang pos-pos TNI dan mengacaukan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Awalnya pemerintah memberi kesempatan kepada pemberontak untuk menyerahkan diri. Hal itu dimanfaatkan oleh Ibnu Hajar untuk melabui pemerintahan agar memperoleh senjata. Setelah terpenuhi keinginannya, Ibnu Hajar kembali memberontak. Untuk menghadapi pemberontakan tersebut, pemerintah bertindak tegas dengan melaksanakan operasi militer. Akhirnya, Ibnu Hajar dapat ditangkap pada bulan Juli 1963. 2 tahun kemudian diadili oleh Mahkamah
militer dan dijatuhi hukuman mati. 4. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan Tentara Islam Sulawesi Selatan dipimpin oleh Dahar Muzakar. Bermula dari Dahar Muzakar menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS. Bahkan Dahar Muzakar berkeinginan untuk menjadi pimpinan APRIS di Sulawesi Selatan. Dahar Muzakar juga mengirim surat kepada pemerintah pusat yang isinya menyatakan agar semua anggota dari Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan dalam APRIS. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Lalu, pemerintah pusat bersama pimpinan APRIS mengeluarkan kebijakan dengan memasukkan semua anggota KGSS ke dalam CTN dan Dahar Muzakar diangkat sebagai pimpinan dengan pangkat Letnan Kolonel. 5. Pemberontakan DITI di Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh ini dipimpin oleh Daud. Daud adalah gubernur militer di wilayah Aceh semasa Perang Kemerdekaan. Namun setelah Perang Kemerdekaan usai dan Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan pada tahun 1950, Aceh yang sebelumnya menjadi daerah istimewa diturunkan statusnya menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan tersebut ditentang oleh Daud. Pada tanggal 20 September 1953, Daud mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuryo. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan tersebut yaitu mengadakan dua pendekatan persuasif dan operasi militer. Pendekatan persuasif dilakukan dengan mengembalikan kepercayaan rakyat pada pemerintah, sedangkan operasi militer dilakukan untuk menghancurkan kekuatan bersenjata DITI. Dengan dua pendekatan tersebut, pemerintah berhasil memulihkan kepercayaan rakyat dan berhasil menciptakan keamanan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962. Diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Hasil musyawarah tersebut pemerintah menawarkan amnesti kepada Daud asalkan Daud bersedia kembali ke tengah masyarakat. Dengan kembalinya Daud ke tengah masyarakat menandai berakhirnya pemberontakan DITI. C. G30 SPKI. 1. Pertentangan PKI dan Angkatan Darat. Adanya perbedaan ideologis serta kepentingan antara PKI dan Angkatan Darat menyebabkan keduanya bersaing satu sama lain. Pada bulan Januari 1965, PKI mengajukan gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Gagasan tersebut berisi tuntutan agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Angkatan Darat secara tegas menolak gagasan tersebut. Mereka hanya menerima jika Angkatan Kelima berada dalam lingkungan ABRI dan di tengah komando perwira yang profesional. Di tengah persaingan antara PKI dan Angkatan Darat, pada bulan Juli 1965 muncul berita bahwa kesehatan Presiden Soekarno sedang memburuk. Pimpinan PKI yang mengetahui berita tersebut bergegas mengambil tindakan. 2. Pemberontakan G30 SPKI. Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan gerakan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada dini hari itu, mereka melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari Angkatan Barat. Para perwira Angkatan Darat tersebut disiksa dan dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam satu sumur tua di lubang buaya yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. 6 jenderal korban dari TNI Angkatan Darat tersebut yaitu sebagai berikut. A. Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menteri Pangat. B. Mayor Jenderal Suprapto, Deputi 2 Pangat. C. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Deputi 3 Pangat. D. Mayor Jenderal Siswondo Parman, Asisten Pangat. E. Brigadir Jenderal Donald Isyakius Panjaitan, Asisten 4 Pangat. F. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Inspektur Kehakiman Auditor.
Ketika terjadinya penculikan para perwira Angkatan Darat, Jenderal A.H. Nasution yang juga menjadi target penculikan berhasil menyelamatkan diri dengan kaki yang tertembak. Namun putrinya yang bernama Ade Ima Suryani Nasution menjadi korban sasaran tembak dan gugur. Ajudan Jenderal A.H. Nasution yang bernama Letnan 1 Pierre Andreas Tandian juga menjadi korban, sedangkan pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun gugur pada saat melakukan perlawanan terhadap gerombolan yang berusaha menculik Jenderal A.H. Nasution. Penculikan dan pembunuhan serupa juga terjadi di Yogyakarta dan menimbulkan korban Komando Resimen 072 Pamungkas Kolonel Katamso serta Kepala Staf Korem 072 Pamungkas Letkol Sugiono. Keduanya dibunuh dengan kejam di kantongan daerah markas suatu batalion yang dikuasai oleh perwira komunis. 3. Penumpasan G30 SPKI. Setelah menerima laporan terjadinya penculikan para pemimpin TKI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrat Komando Strategi Angkatan Darat segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan di ibu kota. Langkah-langkah tersebut yaitu dengan menyelamatkan dua objek vital, yaitu gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Dalam waktu 25 menit, Resimen RPKAD di bawah Sarwo Edi berhasil merebut kedua objek tersebut. Pada pukul 20.10 WIB, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengeluarkan pernyataan resmi yang isinya memerintahkan kepada seluruh rakyat bahwa pada tanggal Oktober 1965 telah terjadi peristiwa penculikan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh golongan kontra-revolusioner yang menamakan dirinya Gestapo atau Gerakan 30 September. Selanjutnya mereka telah mengambil alih kekuasaan negara. Mayor Jenderal Soeharto menegaskan bahwa kekuatan Gestapo dapat dihancurkan oleh NKRI yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya. Pidato Mayor Jenderal Soeharto tersebut dapat meredakan kegelisahan rakyat dan mereka dapat mengetahui gambaran yang jelas tentang situasi negara. Operasi penumpasan dilanjutkan dengan sasaran pangkalan udara utama atau Lanuma Halim Perdana Kusuma yang menjadi basis kekuatan G30 SPKI. Operasi ini bertujuan mencari tempat dan mengusut nasib para jenderal yang diculik. Operasi dilanjutkan ke Lubang Buaya atas petunjuk dari Ajudan Brigadir Polisi Sukitman. Pada tanggal 3 Oktober ditemukan sumur tua tempat penguburan jenazah para perwira Angkatan Darat. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan seluruh jenazah para perwira dan pada tanggal 5 Oktober para perwira dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para perwira dianugerahi gelar pahlawan revolusi serta diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta. 4. Beberapa teori mengenai peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Peristiwa G30 SPKI hingga kini masih menyimpan kontroversial, terutama berhubungan dengan pertanyaan siapa dalam Gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Berikut beberapa teori mengenai peristiwa G30 SPKI tahun 1965. A. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan Gwen Hostapel. Teori ini menyatakan bahwa G30 SPKI hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Hal tersebut misalnya didasarkan pada pernyataan pimpinan gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung, yang menyatakan bahwa para pemimpin Angkatan Darat hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencerminkan nama baik Angkatan Darat. Sebenarnya pendapat tersebut berlawanan dengan kenyataan yang ada. Misalnya Jenderal Nasution, Panglima Angkatan bersenjata ini, justru hidupnya sederhana. B. Dalam Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Menurut teori ini, AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. Pada masa itu PKI memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Oleh karena itu,
Chia kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta setelah itu. PKI yang dihancurkan, adapun tujuan akhir skenario Chia ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Teori ini diantara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. C. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris. Teori ini dikemukakan oleh Greg Paul Grain. Menurut teori ini, G30 SPKI adalah titik temu antara keinginan Inggris agar sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno dan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Pada saat itu Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. D. Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Anthony Dick dan John Hawkish. Teori ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Ataupun dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian SHRI Biju Patsnik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat di Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Sri Biju Patnaik, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang. Di sini seakan Soekarno tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya." Teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30 SPKI. Bahkan pada tanggal 6 Oktober 1965 dalam sidang kabinet di Bogor, Soekarno mengutuk G30 SPKI ini. Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Teori Chaos. Teori ini antara lain dikemukakan oleh John D. Lake. Menurut teori ini tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30 SPKI. Kejadian tersebut hanya merupakan hasil dari perpaduan antara seperti yang disebut Soekarno, unsur-unsur nekolim negara barat, pimpinan PKI yang kelinger, dan oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. F. Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya yang berjudul Indonesia Tragedi. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pimpinan gerakan 30 September 1965 dan Maijen Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Kostrad. G. Dalam gerakan 30 September adalah PKI. Teori ini antara lain dikemukakan oleh Nugroho Noto Suyanto dan Ismail Soleh. Teori ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Adapun dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Dasar yang lain yaitu bahwa setelah G30 SPKI beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan vested interessasi. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Biasanya kelompok ini berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Kelompok ini juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan, baik APRA, RMS maupun peristiwa Andi Aziz. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di
di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi tersebut, konflik pun terjadi. Berikut beberapa peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. A. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan APRA muncul di kalangan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Westerly. Gerakan ini dipelopori oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia dan bermaksud mempertahankan kedudukan negara Pasundan. Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. Pada bulan Januari 1950, APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia dan negara Pasundan yang isinya tuntutan agar APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan keberadaan negara Pasundan tetap dipertahankan. Ultimatum tersebut dilanjutkan dengan melakukan gerakan teror pada tanggal 23 Januari 1950. APRA menyerang kota Bandung dan berhasil menduduki markas divisi Siliwangi. Akibatnya, 79 orang anggota APRIS gugur, termasuk Letnan Kolonel Bandung. B. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar di bawah pimpinan Kapten Aziz, seseorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima masuk ke dalam APRISL. Tujuan pemberontakan ini adalah mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Sedangkan latar belakang pemberontakan ini, gerombolan Andi Aziz menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dan TNI. Pada tanggal 5 April 1950, gerombolan Andi Aziz mengadakan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital dan penawan Panglima Teritorium Indonesia, Letnan Kolonel A.J. Mokoginto. Selain itu, pasukan Andi Aziz juga mengeluarkan tuntutan yang berisi hal-hal berikut. Untuk mengulangi pemberontakan Andi Aziz tersebut, pemerintah mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950. Setelah waktu ultimatum tidak dipenuhi oleh Andi Aziz, pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pemimpinan Kolonel Alek Kawilang. Setelah itu terjadi pertempuran selama 2 hari. Pasukan yang mendukung gerakan Andi Aziz, yaitu KNIL atau KL, minta berunding pada tanggal 8 Agustus 1950. Terjadi kesepakatan antara Kolonel Kawilang atau TNI dan Mayor Jenderal Skervelan. Isi kesempatan yaitu penghentian tembak-menembak, harus meninggalkan Makassar dan menanggalkan semua senjatanya. Akhirnya Andi Aziz dapat menangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 serta dijatuhi hukum 15 tahun penjara. C. Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. Pada tanggal 25 April 1950 diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS di bawah pimpinan Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil, seorang mantan jaksa agung dari negara Indonesia Timur. Berita mengenai berdirinya RMS tersebut merupakan ancaman bagi keutuhan negara Republik Indonesia Serikat. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah RIS menempuh beberapa langkah. Sebagai langkah awal, pemerintah RIS menempuh cara damai dengan mengirim Dr. Leimena. Misi tersebut ditolak oleh Sumokil. Bahkan Sumokil meminta bantuan, perhatian, serta pengakuan dari negara lain, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Usaha damai yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat menemui jalan buntu. Pemerintah RIS memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Ekspedisi militer dipimpin oleh Kolonel Kawilarang sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur.
Pada awal November 1950, kota Ambon dapat dikuasai. Tetapi dalam perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Pada tanggal 12 Desember 1963, Smokil baru dapat ditangkap. Kemudian dihadapkan pada mahkamah militer luar biasa di Jakarta dan dijatuhi hukuman mati. Peristiwa konflik pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan berikut beberapa peristiwa yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. A. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Salah satu kesulitan yang dihadapi pada masa kabinet Al-Sastro Midjoyo II adalah pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Pemberontakan tersebut muncul disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Pemerintah pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah dengan wajar dan benar. 2. Pemerintah pusat mengalami labilitas yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. A. Merajalelanya korupsi. B. Konstituanto hasil pemilu tahun 1955 belum berhasil menyelesaikan tugasnya. C. Dalam masyarakat timbul pertentangan mengenai konsepsi presiden. Untuk menumpas pemberontakan PRRI dilakukan dengan jalan damai, tetapi mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan operasi militer. Berikut operasi yang dilakukan untuk menumpas PRRI. 1. Operasi Tegas dipimpin oleh Letnan Kaharudin Nasution. 2. Operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani. 3. Operasi Sabta Marga dipimpin oleh Brigjen Jati Kusumo. 4. Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Surawo. Seluruh operasi militer di Sumatera tersebut dapat diakhiri setelah Ahmad Hussein secara resmi menyerah pada tanggal 29 Mei 1958. Untuk menumpas Permesta, dilancarkan sebuah operasi dengan nama Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendra Ningrat. Operasi terdiri dari beberapa bagian berikut. 1. Operasi Sabta Marga dipimpin Letnan Kolonel Sumarsono. 2. Operasi Sabta Marga 2 dipimpin Letnan Kolonel Agus Prasmanto. 3. Operasi Sabta Marga 3 dipimpin Letnan Kolonel Magenda. 4. Operasi Sabta Marga 5 dipimpin Letnan Kolonel Rukminto Hendra Ningrat. 5. Operasi Mena 1 dipimpin Letnan Kolonel Pieters. 6. Operasi Mena 2 dipimpin Letnan Kolonel KKO Gunhuls. B. Persoalan negara federal dan BFC. Setelah kemerdekaan, konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO Bijen Comes for Federation of Lake mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis dan golongan unitaris. Golongan federalis ingin bentuk negara federal dipertahankan, sedangkan golongan unitaris ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Sebagai contoh, dalam konferensi Malino tanggal 24 Juli di Sulawesi Selatan, pertemuan tersebut untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dan berbagai daerah. Non-RI ternyata mendapat reaksi keras dari para politis pro-RI yang diikuti serta tokoh dari Makassar, Mr. Tajudin Nur, mengkritik hasil konferensi. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu-kubu. Pertama, menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu pertama dipelopori oleh Ida Anak Agung Gede Agung NIT serta RT Adil Puradiredja dan RT Jumhana Negara Pasundan. Adapun kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak dan DR Mansur Sumatera Timur.
Kubu kedua ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan atau BFO. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer, pertentangan antara dua kubu semakin sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya sering terjadi konfrontasi antara anak agung dan Sultan Hamid II. Di kemudian hari ternyata Sultan Hamid II bersama dengan Abra Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah KMB, persaingan antara golongan federalis dan golongan unitaris semakin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Salah satu keterapan dalam KMB menyebutkan bahwa ini anggota ABRIS diambil dari TNI, sedangkan isinya diambil personal mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti ABRIS keberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Begitu juga sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Kasus Abra Westerling dan mantan pasukan KNIL, Andi Aziz merupakan cermin dari pertentangan tersebut. Selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif juga terjadi. Hal tersebut terlihat pada waktu negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian bergabung ke Republik Indonesia.